Tahun 2020 dipercayakan membawakan tongkat estafet dari Bukalapak sebelumnya. Dan biasanya kalau presiden itu kan ada 100 hari kerja ya. 100 hari kerja itu kan pembuktian mau ngapain nih. Tapi dalam 100 hari kerja itu ternyata ada pandemi. Sebelum pergi Olimpiade itu kita UMPTN dulu. UMPTN, terus pulang Olimpiade balik. Ternyata saya nggak lulus UMPTN. Masa sih? Ikut mewakili Indonesia kompetisi kimia di dunia dan nggak lulus dan UMPTN. pulang nggak lulus UMPTN. Udah mulai agak gedean SMP, saya tadinya pengen jadi jenderal gitu, jadi tentara. Oke. Nah makanya saya daftar SMA Taruna Nusantara. Going public, IPO termasuk salah satunya. Apakah itu juga salah satu yang akan dilakukan oleh Bukalapak? Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan hari ini di Zero to Hero, saya sudah kedatangan tamu spesial, CEO dari Bukalapak, Pak Rahmat Kaimudin. Hai Pak Rahmat. Halo. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Sama-sama, our pleasure. Yes, CEO Bukalapak. Itu jabatan baru dari tahun lalu ya, tahun 2020. Ya. Gimana tuh? Siapa yang pertama kali meng-approach dan meminang Pak Rahmat untuk akhirnya yuk jadi CEO Bukalapak? Ya, jadi yang kontak pertama itu sebenarnya dari founders dan pemegang saham ya. Jadi kebetulan memang sepertinya founder ini memang udah mikir untuk membuat Bukalapak itu di run profesional oleh professionals. Emang udah mulai. Sama Zaki waktu itu berarti. Zaki, Fajrin. Kebetulan Fajrin itu adik junior lah di Boston Consulting Group dulu. Oke. BCG, jadi udah kenal, terus ngobrol-ngobrol. Ya basically telling the story about Bukalapak, dan ya itu dari mereka lah awalnya kontaknya. Sempet tersanjung tapi bingung juga nih katanya, antara flattered and then at the same time also agak bingung. Bener ya? Gak? Pertamanya tentunya ini ya, pertama yang keraguannya adalah kayak bener nih gitu kan. Kan biasanya founder itu kalau kita lihat di luar, founders want to stay gitu ya, untuk run the company ini untuk cukup lama gitu. Jadi pertamanya saya bilang serius nih gitu kan. Intinya. Tapi after I discuss with them, saya juga pikir kayak, well ini buat saya tentunya saya tersanjung. Bukalapak adalah perusahaan yang jarang ya, unicorn teknologi, is an iconic name gitu di Indonesian sector. Jadi buat saya it's basically it's an honor and a privilege bahwa saya diconsider untuk lead this company. Melanjutkan tongkat estafet dari Bukalapak yang sudah berkembang sangat pesat dalam 10 tahun. 10 tahun waktu itu ya. Oke. Nah, tapi saya selalu percaya bahwa nggak ada yang kebetulan. Kalau dari Pak Rahmat sempat bilang bahwa sebenarnya berjodoh nih dengan Bukalapak. Bener ya? Itu pernah saya bilang, betul. Tadi itu dengan Bukalapak. Oke, tapi kalau kita lihat berjodoh, berarti kita harus ngelihat dulu nih dari backgroundnya. Karena seperti saya bilang, sometimes kadang-kadang kalau kita nengok ke belakang dan kita bisa melihat, mungkin dari situ ada alasan, ada makna, ada serendipity yang membawa kita menjadi titik seperti kita sekarang. Iya. Coba kita pengen kulik dulu nih latar belakang dari Pak Rahmat, anak daerah, lahir di Makassar, yang punya cerita unik pada saat kecil dan juga remaja. Mungkin bisa diceritain nih, cita-cita kecil waktu itu seperti apa dan gimana perjalanannya? Ya, jadi kalau dilihat cita-cita ya mungkin berubah-ubah gitu kan. Dari waktu masih kecil banget, seperti biasa anak laki pengen jadi pilot gitu. Terus udah mulai agak gedean SMP, saya tadinya pengen jadi jenderal gitu kan, jadi tentara. Nah makanya saya daftar SMA Taruna Nusantara waktu itu. Terus begitu di SMA TN, ketemu sama teman-teman semua, rasakan hidup berasrama with
a lot of very top students waktu itu di Indonesia ya. Saya Berarti jadi itu pindah ya dari Makassar ke Magelang. Jadi saya sampai lahir sampai SMP, lulus SMP di Makassar, habis itu merantau ke Magelang. Ya tinggal di barak, dan di situ saya melihat bahwa sebenarnya mungkin talent saya itu lebih ke akademik gitu ya, science dan sebagainya gitu kan, mungkin bukan untuk jadi tentara kayaknya. Padahal di sekolah tentara. Di sekolah tentara. Okay. Jadi untuk yang kegiatan-kegiatan yang fisik, I enjoy it. Ya saya coba menjadi rata-rata lah ya, nggak ketinggalan tapi ya nggak excellent di situ ya. Mungkin saya talent saya malah yang menonjol di bidang akademik. Di akademik, iya. Apa yang paling diingat dari kenangan selama di Taruna Nusantara? Waduh, banyak banget ya. Tapi yang paling berkesan itu adalah saya jadi punya saudara dari 27 provinsi. Waktu itu Indonesia masih 27 provinsi. 249 orang gitu. Sama saya 250. So, dan ini sampai sekarang kita masih keep in touch ya. Saya ada grup WhatsApp isinya 200 lebih. Wow. Anak-anak TN. Brotherhood ya, Brotherhood. Jadi ini mahal banget yang kita punya sampai sekarang. Oke, tapi ada satu pesan yang selalu ditanamkan ketika di Taruna Nusantara. Ya kalau di TN itu banyak banget sih ininya ya, doktrinnya gitu ya. Tapi di ujung-ujungnya itu basically ada satu kata-kata tuh, intinya memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara dan dunia. Itu last sentence of Tri Prasetya siswa SMA TN. Ya. Nah jadi itu yang suka kita jadi kebayang ya. Jadi pengennya sih, of course is very itu kalimat berat banget kan. Memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara dan dunia. Tapi berat untuk dilaksanakannya ya. Betul. Tapi dibilang-bilangin selama 3 tahun setiap minggu ya, jadi kita jadi keinget-inget juga gitu. Nah, ya dari situ kadang-kadang kita juga dalam berusaha, dalam bekerja ya, itu jadi anak-anak TN itu coba kalau ketemu, I know jadi have some friends juga anak TN pasti inget kalimat-kalimat itu. Kalau nggak inget berarti bukan TN sejati ya. Itu tesnya. Itu tesnya ya. Itu kata sandinya, passwordnya. Oke. Dari Makassar akhirnya ke Magelang, 3 tahun di sana berarti ya, digembleng lah, bener nggak? Betul. Ya. Lalu dari Magelang akhirnya terbang ke Amerika Serikat. Itu Betul. Gimana ceritanya? Ya, jadi ini ceritanya awalnya sih sebenarnya kita punya cita-cita itu berkembang dengan ini ya, dengan hidup gitu ya misalnya. Awalnya saya pikir oke, saya ini anak daerah, tahu diri lah ya, mungkin cita-cita saya nanti sekolah di Jawa gitu ya. Dalam perjalanan alhamdulillah di sekolah itu saya jadi juara kelas dan sebagainya, sampai suatu ketika saya dapat kesempatan mewakili SMA TN untuk kompetisi gitu kan, bahkan terakhir mewakili Indonesia. Jadi saya ikut Olimpiade Kimia waktu itu, tahun 97, mewakili Indonesia ke Kanada. Nah dari situ jadi mimpi kita jadi lebih besar kan. Nah ya di situ walaupun niatnya sebenarnya simpel. Oke, saya pengen sekolah di Indonesia dulu, nanti dah S2 di luar negeri gitu ya. Oh, rencananya memang maksudnya kuliahnya S1 di Jakarta, di Indonesia waktu itu dulu. Karena kebetulan saya punya kakak itu lulusan salah satu sekolah teknik yang terbaik lah di Indonesia. Saya pengen ngikutin dia aja lah gitu kan. Dia dulu SMA di Bandung, kuliah juga di Bandung. Saya pengen saya sekolah di Magelang, nanti saya ikutlah ke Bandung gitu. Lanjut atau ke mana ITB berarti ya. Misalnya gitu. Nah, dalam begitu saya ikut lomba Olimpiade itu, kebetulan saya dapat tawaran dari ada sahabat orang tua saya lah gitu. Dia bilang, si Mamat ini juara kelas terus gitu ya. Terus ikut sekolah internasional. Kalau misalnya dia bisa masuk sekolah di luar negeri, saya bayarin deh. Wow. Itu kan. Nah, tapi waktu itu memang sudah udah selesai ininya pendaftarannya. Kalau di US itu kan pada saat kita kelas 3 ya. Iya. Nah, tahun ajarannya beda ya. Tahunnya beda. Betul. Nah, jadi dari situ saya pikir nanti aja lah itu dipikirin nih. Nah, dilalahnya nih, saya pulang dari Olimpiade,
sebelum pergi Olimpiade itu kita UMPTN dulu. Yeah. UMPTN, terus pulang Olimpiade balik. Ternyata saya nggak lulus UMPTN. Masa sih? Dari Sekolah Taruna Negara ikut mewakili Indonesia kompetisi kimia di dunia dan nggak lulus dan UMPTN. pulang nggak lulus UMPTN. Nah, itu takdir itu. Nah itu ternyata kan saya pikir wah kok bisa gitu. Bisa, iya. Dan saya nggak punya cadangan apa-apa. Jadi waktu itu sangat meyakini gitu ya. Mungkin ini juga pelajaran yang dari yang di atas. Karena saya sangat yakin saya belajar dengan baik, tesnya juga saya yakin I did very well gitu kan. Jadi saya udah pasti gitu kan ceritanya. Barang-barang saya udah taruh di tempat kakak saya, tinggal datang tinggal lihat pengumuman, ternyata nggak lulus. Nah itu jadi rencana hidup saya jadi berantakan ya ceritanya. Wow. Nah di situ saya dikasih tahu lagi sama bapak itu kan kayak ya udah deh, coba deh kamu persiapan ke US. Oke, gitu. Jadi saya ambil TOEFL, SAT dan sebagainya ya dalam waktu itu. Sambil jalan saya juga nggak mau ngerepotin sebenarnya. Jadi di situ saya ada peluang untuk ngambil dapat beasiswa lagi ke Belanda. Oke. Jadi ada satu organisasi yang dipunya oleh beberapa menteri lulusan Erasmus University Rotterdam. Ini beasiswa diberikan gitu. Saya daftar juga dan saya terima. Oke. Nah, saya diterima. Jadi sambil daftar di US, saya juga ikut program ini. Begitu diterima, saya bilang ke bapaknya nih, Pak, saya udah dapat nih beasiswa ke Belanda nih. Waktu bapak janji dolar masih 2.500, sekarang 15.000. Karena pas lagi tahun 98 98 betul. Jadi saya bilang sama ibu saya juga, udahlah, ini saya ke Belanda aja, ada aman, ini kan institution gitu. Ya udah, oke gitu. Nah, cuman ternyata ya habis itu kan harus belajar bahasa Belanda, harus tunggu visa Belanda gitu. Di tengahnya harusnya saya udah keluar visanya, nggak keluar nih visa Belanda nih. Oke. Jadi nggak berangkat nih ke Belanda. Nunggu. Ternyata acceptance letter saya dari MIT keluar. Wow. Keluar kan? Terus dipanggil sama bapak yang mau sekolahin saya itu. Ini ada acceptance letter nih dari MIT nih. Kayaknya sih anak Makassar yang pertama kamu nih yang masuk MIT. Mau pergi nggak? Saya pikir waktu itu ya namanya juga anak umur 18 tahun. Ini belum nggak tahu kapan gitu. Ini MIT terus it's MIT kan. Saya pikir juga ya udah deh Pak, saya ke US aja. Kalau memang masih dikasih kesempatan gitu. Katanya ya udah pergi. Terus besoknya visa Belanda saya keluar. ini juga namanya. Emang tuh hidup tuh suka bercanda ya. Ini selalu dikasih pilihan untuk mempertegas ini. Betul. Jadi saya tuh jadi saya pada saat ke kantor yayasannya yang ke Belanda itu mau resign ceritanya. Oke. Saya datang, pertama kali dikasih tahu sama administratornya adalah, oke, ini Rahmat, ini paspormu, ini tiket, ini uang saku untuk pergi. Saya bilang, I'm here to untuk mundur. Wah, gimana? Tapi ya itulah. Jadi seandainya visa itu keluar sehari aja sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, mungkin saya nggak akan ke Amerika. Saya pasti akan ke Belanda. Iya. Tapi pada saat itu nggak tergoda tuh. Ini kan udah di depan mata, udah ada visa, udah ada uangnya, udah ada tiketnya, tinggal jalan. It's a sure win. Sedangkan yang satunya kan masih harus diproses lagi. Betul. Tapi waktu itu saya udah nggak bisa bilang nggak 2 kali kan. Udah pernah nolak, habis itu ditawarin lagi. Iya. Jadi saya pikir ya udah memang ini caranya untuk dikasih tahu memang kamu harus ke sana kali. Oke. Dan satu keputusan mengubah masa depan. Wow. nggak diterima di UMPTN tapi bisa diterima di MIT. It's the Ivy League, one of the best. It's the best school, technology school in the world. Katanya. Ya, lumayan kalau lihat rankingnya memang. Lumayan ya. Iya. Berapa tahun berarti? Ambil jurusan apa? Saya di sana sekolah elektro. Okay. Jadi kalau di MIT namanya Core 6 gitu. Jadi semuanya itu bilangnya jurusannya itu kalau di sana tuh pakai angka. Jadi Electrical Engineering and Computer Science itu Core 6. Terus elektro itu 6-1. Computer Science 6-3 gitu misalnya. Jadi saya di sana saya sekolah
3 tahun di sana. Iya. Programnya kebetulan karena namanya dibayarin orang ya, saya coba ngambil kelas lebih banyak ya biar lulus lebih cepat gitu. Iya, betul. Nggak mau membebani ya. At least kalau bisa lebih cepat kenapa enggak? Oke. Berarti kita sama-sama teknik elektro nih. Iya. IC design, ya bikin-bikin barang-barang elektronik. Oke. Tapi dari situ nggak langsung balik ke Indonesia. Kapan balik ke Indonesia dan kenapa akhirnya kembali ke Indonesia? Jadi saya lulus tuh tahun 2001. Ya, jadi tahun 2001 kalau melihat konteksnya itu pada saat itu baru aja terjadi .com bubble burst ya di Indonesia. Nah, saya sebenarnya sangat beruntung juga gitu karena waktu itu bisa dapat kerja. Jadi karena waktu itu saya masih tingkat 3, saya iseng-iseng daftar kerjaan, dapat. Terus saya lihat kredit saya, saya bisa lulus nih 3 tahun. Jadi saya sekalian lulusin gitu, saya dapat kerjaan. Begitu lulus beneran sebenarnya .com bubble burst ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang tadinya hiring nggak jadi hiring. Tapi alhamdulillah kebetulan my company itu masih continue untuk hiring. Jadi ya udah saya pikir bolehlah ya ini kita lanjutkan. Kebetulan di Amerika itu boleh kerja 1 tahun. Nah, Pak menggunakan visa student. Nah, jadi dari situ saya ambil gitu ya, saya kerja di perusahaan yang buat tester equipment ya, sebagai hardware design engineer. Yang menarik lagi sebenarnya di situ adalah hari kedua saya bekerja itu terjadi 9/11. Ya, jadi apa ya, sangat inilah ya sesuatu yang besar ya. Sangat besar. Di Amerika, kebetulan saya di Boston juga, itu kan pesawatnya salah satunya itu dari Boston. Betul. Nah, dari situ proses jadi lebih berubah ya, untuk terutama untuk negara-negara yang mayoritas Muslim dan sebagainya. Nah, setelah saya kerja di sana, perusahaan saya itu mau sponsor visa kerja ya, H1B ya kalau di US. Cuman prosesnya itu harus balik ke Indonesia. Jadi ya udah, saya juga pikir-pikir ya udah deh, coba balik ke Indonesia urus, atau kalau enggak ya kita juga balik lagi ke Indonesia. Cita-cita saya selalu pengen balik ke Indonesia. Karena tadi ya, memberikan karya terbaik buat masyarakat bangsa gitu. Iya, doktrin yang udah masuk ke hati ya. Untuk pokoknya harus balik. Ada niat seperti itu. Tapi waktu itu ya udah nih, mungkin bisa gitu kan dapat visa kerja di US. Coba daftar dulu. Nah, ini juga satu hal juga yang serendipity juga ya. Dulu kalau belum 9/11 prosesnya itu cuma take 1 day. Karena semuanya udah beres gitu ya, udah dapat sponsor segala macam. Betul. Tapi waktu itu prosesnya take longer time. Harus balik lagi ke Washington DC, Homeland Security mungkin dan sebagainya. Dan I remember kalau nggak salah tuh ada formulir tuh yang diisi untuk negara-negara termasuk Indonesia kali ya. Yang mungkin mayoritas Muslim. Ya, nama saya juga kan udah Muhammad Rahmat gitu. Ada pas banget gitu. Nah, di situ formnya if I remember correctly itu ada pertanyaan, ada tambahan 4. Jadi 1, apakah Anda laki-laki umur 16 sampai 60? Iya, jelas. Apakah Anda pernah mendapatkan training militer? Pernah. Terus apakah Anda punya pengetahuan tentang kimia? Pernah. Olimpiade kimia. Waduh. Dan apakah Anda ngerti tentang elektronik? Wah. Semuanya yes. Jadi wah, ini kayaknya mungkin perfect profile untuk. Ya, tapi long story short, kayaknya visa saya keluar tapi udah lama banget gitu. So I decided ya udah deh, ini saya tunggu berapa minggu, berapa bulan gitu. Udahlah, saya cari kerja aja di Indonesia deh. Iya. Karena walaupun backgroundnya berbeda ya, tapi dari pertanyaannya itu kan indikasi yang berpotensi, benar. Jadi nama Muhammad Rahmat, berpendidikan militer, usia ini produktif, punya pengetahuan elektronik dan kimia. Oke. Emang hidup suka bercanda ya untuk mengarahkan kita ke tempat yang memang seharusnya kita di sini. Iya, itu jalan-jalan lah ya, jalan-jalan hidup. Dan akhirnya balik ke Indonesia. Jadi dan after that saya juga pikir oke, ini is a sign gitu ya. Saya daftar ke salah satu perusahaan manajemen consulting di Indonesia. Kebetulan ada teman yang refer juga. Waktu itu saya juga bingung kan, kalau mau kerja
if you are analog, you are trained as an analog electrical engineer di Indonesia, mau kerja di mana? Iya. Nggak ada kan industrinya. We don't have a fab gitu. Jadi saya pikir oke, kalau saya bisa ngitung kerjanya di mana nih? Oh, kerjanya di manajemen konsultan. Oh ya udah, saya daftar gitu. Nah, jadi dari situ ya saya daftar, dan that's when I started my career di bidang bisnis ya. Oke. Dan berarti itu di BCG pada saat itu ya. Oke. Dari BCG dan akhirnya terus mengupgrade diri. Jadi walaupun sudah dari MIT lulus sebagai sarjana teknik elektro, ngambil bisnis juga ya, Business MBA, school, ya. Business School di Stanford. Wow, balik lagi dong ke sana. Balik lagi ke US. Iya. Dan lebih banyak belajar di Silicon Valley tentang visi, tentang dunia yang sebelumnya mungkin berbeda dari latar belakang pendidikan sebelumnya ya. Betul. Jadi ya mungkin memang waktu itu saya banyak banget kerja di perusahaan-perusahaan Indonesia ya tentunya untuk sebagai konsultan. Tapi saya selalu tahu juga kayak kok ini kan bisnis atau manajemen ini kan ada ilmunya juga gitu kan. Dan saya memang mungkin learning by doing gitu selama ini. Pengen juga sih sebenarnya belajar gitu kan. Cuman waktu itu ini juga yang mana sih yang paling susah nih gitu. Business school, oh Stanford susah gitu kan. Susah masuk ya, kelasnya lebih kecil dan it's in the Silicon Valley. Saya juga waktu itu mikir kayak kalau di tempat saya yang dulu di Boston dingin banget gitu ya. Walaupun ada sekolah juga yang bagus di sana gitu. Iya, Harvard ya. Ada yang di sini kayaknya menarik juga. Dan actually ini juga ya, saya sangat saya sampai daftar 2 kali terus terang untuk Stanford MBA itu. Jadi yang pertama kali saya daftar, I have such a good experience. Waktu itu dalam hal, saya ingat banget nih daftarnya itu pada saat timingnya itu pada saat kita ada tsunami ya di Aceh. Oke. Tahun 2004 Desember ya. gitu ya. Pertama kali saya daftar dan Stanford itu langsung kirim email ke saya. Dia bilang I noticed that you are from Indonesia. Kalau misalnya you need more time atau you need apa, nggak apa-apa, take as much time as you need gitu. Jadi mereka sangat perhatian. Very considerate ya. Iya, jadi saya pikir ini bagus juga nih gitu sekolah. Of course dia initially dia reject nih gitu ya. Tapi makes me want to apply again. Nah, pada saat saya udah biasa ditolak gitu kan pertama, ya saya daftar lagi yang kedua kalinya, dan this time around saya dapat seatnya gitu. Jadi saya pergi ke sana. Dari situlah kita dapat exposure macam-macam ya, tadi investment, belajar tentang kayak teknologi, ketemu ya banyak orang lah ya di situ kan, soalnya ya hot seatnya di situ ada Yahoo, ada Google, jantungnya di situ semua kan. Lihat itu. Ya that is a good time juga. Dan misalnya tahun 2007 pertama kali keluar iPhone ya I was there gitu. Kayaknya pernah ngeliat juga waktu itu almarhum Steve Jobs naik sepeda gitu kan. Dan bukan cuma itu loh, pernah ketemu dengan Warren Buffett. Ya itu juga that is one of the highlight of my education juga di sana. Iya. Jadi kita ada kelas investment. Jadi dosennya itu is very well connected ya, dan dia panggil semua top investors in the world untuk bicara di kelas. Jadi ada misalnya foundernya Farallon, salah satu founding partnernya Texas Pacific Group, dan highlightnya itu adalah ketemu Warren Buffett. Jadi kebetulan Warren Buffett dulu suka ke San Francisco karena istrinya dulu di sini di sana. Jadi pas Warren Buffett istrinya meninggal, dia bilang kalau mau boleh kita ke Omaha. Jadi kayak kayak naik haji gitu kan, kita pergi ke sana semua gitu, ketemu dia. Dan it's been very eye opening juga. Beliau not only amazing investor ya, tapi is also an amazing human being. Jadi di jalan kita jadi traktir makan ya di restoran makan bareng gitu di restoran yang ini, kayak dia nggak mewah ya, steakhouse yang dia suka. Terus kalau dia keluar dia mau foto nggak? Jadi dia melayani semua orang foto gitu dengan pose yang lucu-lucu gitu. Mau kasih saya uang nggak gitu? Kasih uang Warren Buffett. So down to earth. Very down to earth. Very down to earth. Nyetir sendiri, Mbak Mary. Jadi dia bawa mobil sendiri, dan saking ini yang nggak bisa di stage ya. Orang-orang itu jalan
ketemu dia di jalan, langsung dia bilang, Mr. Buffett, I want to shake your hand. Jadi orang-orang di sekitarnya kan. Jadi ya ini memang someone who is not only very successful, but is also loved by the community ya. Jadi wah ini oke banget nih orang. It's a privilege untuk Pak Rahmat bisa have an experience. Ya melihat orang ada yang kayak gini. And at the time he was the second wealthiest man probably in the world ya. Betul. Yeah, well sometimes orang-orang yang memang berhasil dan sukses dan berada di atas sana pasti bukan hanya kepintaran ya, tapi dia juga punya hati yang luas. Absolutely. Be a good person, karena kalau nggak mungkin bisa berada di posisi itu kan. Oke, berarti kalau kita lihat dari backgroundnya nih, udah mulai belajar secara tidak langsung tentang dunia teknologi, startup, bisnis di Silicon Valley. Padahal pada saat itu nggak pernah kepikiran untuk terjun ke dunia startup kan. Balik ke Indonesia pun juga sebenarnya di dunia perbankan, di Bank Bukopin menjadi komisaris yang paling muda pada saat itu, benar nggak? Iya kan? Dan jadi direktur Bank Bukopin. Nah kalau ceritanya memang ya mungkin angkatan saya itu pada saat kita balik ya, saya lulus dari business school itu tahun 2008. Jadi waktu itu yang paling hot gitu ya mungkin adalah private equity. Waktu itu belum ada startup ini, mungkin 2-3 tahun lagi ya. After that mungkin 2000 kalau yang kita lihat kan, kalau nggak salah Tokopedia itu 2009, Bukalapak 2010, Gojek kalau nggak salah 2010 apa 2011. Dan even mungkin waktu itu belum terlalu that well funded ya, visi industri segala macam juga belum banyak berkembang. Jadi ya saya masuk di situ, kerjaan saya belajar banyak di sisi investment. Jadi cari, beli, gedein, jual gitu perusahaan. Nah dari situ kebetulan ini juga ya, ini again salah satu janji-janji masa lalu lah. Janji masa lalu saya sebenarnya ada dua lah. yang pertama yang saya tulis di essay saya pas daftar MBA. Yang kedua itu adalah surat yang apa tuh essay-nya? Essay-nya ditanya what is your career aspiration? Dan saya bilang saya pengen jadi leader di suatu perusahaan yang create yang bisa give big positive impact to the people gitu. Jadi jadi pemimpin suatu organisasi yang punya dampak luas ya, gitu yang positif. Nah satu lagi janji saya, waktu saya lulus kuliah nih S1, saya nulis surat ke bapak yang membiayai saya kan. Terima kasih Pak, saya udah lulus. Kalau bapak butuh saya, bapak just call me. Nah setelah saya balik business school, kerja di private equity, sampai terakhir saya sempat lead kayak country office ya di Indonesia. That call came. Gitu. Wow, jadi, setelah berapa tahun tuh berarti? Jadi tahun dari 2001 ke 2014. Jadi 13 tahun. Kayak hey, saya I need you gitu. Oke, ya udah. Oke, langsung siap Pak. Iya, karena ya itu tadi ini janji kita kan. I don't even remember. No, kalau mungkin beliau nggak nyimpan lagi, nggak ingat lagi surat itu gitu kan. Tapi I remember writing it gitu kan. Jadi saya pikir ya oke. Kebutuhannya apa? Dia bilang oke, ini saya mau beli suatu bank dan kita butuh kamu untuk ditaruh di situ gitu. Ya udah gitu kan. I told my boss, sorry, this is something that I cannot say no to ya. So I'm resigning from my post dan sebagainya gitu kan. Ya udah, dan that's what I've been doing ya waktu itu sampai 2018. Jadi saya diminta jadi komisaris, kemudian juga bekerja di holding company. Sambil jalan kita juga ada ada tugas-tugas kan, ini kebetulan konglomerasi ya, jadi ada banyak perusahaan. Jadi ada waktu berapa tahun itu saya tiap hari itu bangun di tempat yang dalam seminggu bisa bangun di tempat 2 atau 3 tempat yang berbeda gitu. Jadi hari Senin jadi komisaris bank, hari Selasa sampai Kamis mau ke pabrik gitu kan, karena ini kita punya pabrik. Hari Jumat balik lagi di Jakarta lagi. Tadinya Jakarta terus di Makassar, habis itu di Jakarta lagi, jadi direktur holding. Role-nya beda-beda.
Nah sampai suatu ketika di Bukopin itu butuh full time CFO. Jadi tahun 2018 ada suatu kejadian yang dia bilang oke ini we need to refresh the management dan butuh full time CFO. Kebetulan saya komisaris di situ. Salah satu tugas saya sebenarnya nyari direksi sebagai komite nominasi gitu. Terus kita cari kayaknya ini has to be internal candidate karena timing dan sebagainya kan. Terus nyari kata teman-teman kamu aja. Ya udah kamu aja nih. Saya pikir ya benar juga nih kayaknya mungkin it's very without saying bukan bermaksud sombong atau apa mungkin I have the skill set that they need at that time gitu ya. Dan untuk mencari kandidat lagi mungkin waktunya nggak keburu. Saya bilang ya udah saya mungkin lebih optimal juga. It has to be full time role. Jadi saya pindah full time dari family dari kantor situ ke Bank Bukopin. Jadi direksi. Nah dari situ ya. Jadi nggak harus pindah-pindah kemana-mana lagi kan? Ya, full time dan waktu itu ada beberapa hal yang harus dikerjakan yang berkaitan dengan my expertise gitu ya, corporate finance, masuk investor, ada beberapa hal juga ya, liquidity, restructuring dan sebagainya, dan itu udah selesai. Waktu dalam 1 tahun 1,5 tahun kebetulan proyeknya sih udah selesai kan. Saya pikir ini is good time untuk yang senior bankers nih untuk continue gitu. Nah that is the time man. Teman-teman di Bukalapak. Wow, yeah. So the timing just nice. Karena memang tugasnya sudah selesai, berarti sekarang the next challenge dibutuhkan untuk dampak yang berbeda dengan dengan cara yang berbeda. Makanya itu jodoh. Iya, tapi kita baru mengenal dan benar-benar mengerti yang namanya jodoh dan serendipity kalau kita benar-benar melihat apa yang sudah terjadi dan bagaimana hidup selalu mengarahkan sesuai dengan waktunya, ya indah pada waktunya dan memang tepat gitu semuanya. Iya. Termasuk juga ini salah satu yang menurut saya is amazing sih. Tahun 2020 dipercayakan membawakan tongkat estafet dari Bukalapak sebelumnya. Dan biasanya kalau presiden itu kan ada 100 hari kerja ya. 100 hari kerja itu kan pembuktian mau ngapain nih. Tapi dalam 100 hari kerja itu ternyata ada pandemi. Susah nggak? Tantangannya gimana nih? Ya ini basically kalau ditanya tantangan terberat mungkin ya ini ya dari sisi dampak ya. Jadi kebetulan saya udah pernah menghadapi beberapa krisis ya dalam perusahaan yang kalau kita terlambat dan sebagainya ini bisa bahaya gitu. Nah pandemi ini menariknya ya adalah biasanya kan dampaknya itu ke perusahaan gitu kan atau ke karyawan, it's very mikro ya. Kalau yang di COVID ini kan soalnya makro banget. Jadi ini merubah cara kita bertindak, berperilaku, change everything gitu ya di pandemi. Jadi tentunya ini beda banget dengan what I was thinking tadinya masuk ke Bukalapak kan. Udah ada rencana dong pastinya kan. Ya kita baru mulai kan. Pertama ketemu stakeholders, mikirin nanti kita pertegas misinya segala macam. Terus mau kerja, mikirin nanti kayak misalnya fundraising plan seperti apa dan sebagainya kan. Dan begitu masuk, begitu terjadi, ya prioritinya pertama adalah ya how can we make sure 2 gitu. 1, teman-teman ini bisa safe ya. Karena ini kan masalah kesehatan ya. Jadi kalau kita business as usual ya bisa jadi kena juga. Tapi gimana caranya juga kita tahu juga nih dari pengalaman-pengalaman di beberapa tempat ya sebelum-sebelumnya di mana terjadi pandemi seperti ini, layanan commerce lewat teknologi ya atau e-commerce ini menjadi critical part of the society. Jadi kita nggak punya opsi untuk bilang teman-teman pandemi nih kalian cuti aja dulu atau kita stop operating gitu kan. Karena di satu sisi we need to make sure all our employees itu bisa bekerja dengan bisa selama safe ya, sehat. Tapi kita juga nggak bisa berhenti karena begitu berhenti dan orang mau dagang kayak gimana nih? Betul. Ya.
Dan juggling ini menjadi challenge gitu. Karena mungkin cara kita beroperasi segala macam itu harus quickly kita shift. Rubah ya. Oke. Tapi bagaimana atau apa yang dilakukan? You must be doing something right. Kenapa? Karena di tahun 2020 itu ternyata juga mendapatkan increase growth 130% lebih. Kalau nggak salah ya, mungkin klarifikasi dari CEO-nya beneran, tapi pasti is growing, right? Pertumbuhan di tahun itu justru malah growing. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita syukuri. Yang pertama tadi dengan cara memastikan teman-teman kita, kolega-kolega kita bisa bekerja dengan tenang. So we make sure kita work from home dan kita masukin beberapa infrastruktur lah ya supaya teman-teman bisa kerja dari rumah. Mungkin tadinya kita absen kayak begini, harus rubah policy semua kita rubah gitu kan. Termasuk accountability-nya ya, pekerjaannya juga. Cara check in, cara komunikasi dan sebagainya itu harus kita agree langsung gitu kan dengan cepat. Dan fortunately ya memang manusia itu kalau diberikan trust ya dan assuming kita high right ya itu bisa jalan. So far kita udah 1,5 tahun, kita punya working ini juga kita buat hybrid aja. Jadi hybrid meaning kalian bisa kerja dari rumah, kita semua bisa kerja dari rumah, but we open our office untuk menjadi ya sanctuary lah kalau misalnya unit misalnya lagi di rumah lagi berantakan gitu kan misalnya, atau internet ganti lagi suasana. Dan kantor kita buka with health protocol, silakan gitu digunakan. Dan so far it's been doing lancar lah ya sudah 1,5 tahun ini. Nah di sisi lain memang kita juga ada 2 hal nih yang kita syukuri ya. Yang pertama memang tadi karena banyak orang yang mulai berubah behavior menjadi dia pengen stay at home. Jadi dia belanja online ya gitu. Nah ini comes with a challenge juga sebenarnya karena banyak orang yang tadinya belum properly onboarded lah istilahnya ya. Tapi tiba-tiba pakai sehingga jadi harus diedukasi dulu dan sebagainya. Itu baik dari sisi pembeli. Jangan sampai juga nanti dia kena phishing atau fraud dan sebagainya kan. Awal-awal pas pandemi sasaran empuk tuh banyak banget yang pura-pura jualan terus ini kan. Karena nyari barang masker gitu susah ya, banyak yang ya inilah mengambil kesempatan dan kesempitan. Betul. Kita harus main transfer kucing-kucingan. uang tapi barangnya nggak ada barang nggak ada, habis itu dia bilang ini boleh nggak ini klik this link, habis itu di hijack akunnya. Kalau dia cuma transfer uang terus nggak dikirim, sebenarnya kan pasti uangnya kita tahan. Tapi kadang-kadang kalau dia di phishing itu ini ada link nih, tolong diklik, tolong isi your username or password. Itu biasanya menggunakan kesempatan untuk orang-orang yang mungkin not educated well untuk mengerti bahwa biasa, ini nggak biasa kan. Ya kan dia pikir ini mungkin kayak begini caranya. Jadi kan kalau ya saya bilang kalau di bank kalau orang sampai Mbak Mary minta dong ATM-nya sama PIN-nya. You'll never give nggak mungkin gitu. Tapi kalau di sini ada aja yang kasih. Terus kalau misalnya terjadi apa-apa, tentunya dia komplainnya ke kita. Ya, which is fine. Jadi kita juga do something di situ. Yang kedua ini dari sisi seller juga. Kita juga banyak banget mengedukasi karena banyak banget orang-orang itu reluctant yang tadinya dia sangat comfortable jualan offline, mungkin sekarang harus jadi online kan. Jadi ya ini ada tugas negara juga kan, ini onboarding dan sebagainya. Kita suka kumpul pemain-pemain e-commerce, ayo kita training, educate, karena kita pengen mendigitalisasi. Nah di Bukalapak ini sebenarnya yang kita juga mungkin menarik ya adalah kita tuh punya another application, Mitra Bukalapak. Jadi bisnis model Bukalapak itu bisa dibilang 2 sisi ya. Jadi kita punya online marketplace buat teman-teman yang sudah comfortable transact online. Tapi kita juga membuat aplikasi untuk warung-warung atau bisnis-bisnis yang offline, di mana kita harapkan mereka bisa mereka bisnisnya sendiri bisa bertumbuh, dan yang kedua mereka juga bisa melayani teman-teman ini yang nggak nyaman bertransaksi online. Berarti ini para warung-warung, terutama di kota-kota tier 2
Ya, jadi sebenarnya di mana aja bisa. Memang kebetulan Bukalapak itu banyak digunakan di luar kota-kota yang tier 1 ya. Jadi tier 2, tier 3 cities kebetulan mungkin karena kita juga dari tier 2 cities ya, founder saya juga dari maybe ada sedikit itu. Jadi kita di Bukalapak itu sekitar 70% transaksi kita itu terjadi di luar tier 1. Tier 1 kita anggap itu 5 kota besar di Indonesia. Apa tuh tier 1 berarti? Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan. Itu di luar itu cuma cover 30%. Sisanya 70 di luar itu. Dan ini agak beda dengan e-commerce secara industri. E-commerce secara industri kalau kita lihat survei data yang kita punya, 70%-nya itu dari 5 ini. Jadi memang mungkin karena bisnis model kita ya tadi kita fokuskan ke UMKM dan underserved communities ya. Jadi Mitra Bukalapak ini adalah aplikasi buat warung di mana mereka bisa jual barang digital. Listrik, pulsa, bayar pajak, bayar cicilan dan sebagainya. Ya mirip-mirip toko modern lah. Kalau di modern retailer kan kasirnya tuh bisa tuh melayani itu kan. Nah, ini juga sekarang di warung-warung di ya. warung juga bisa. Kemudian di aplikasi itu dan kita juga bikin sistem logistik untuk barang-barang FMCG. Jadi di aplikasi itu mereka bisa pesan barang-barang FMCG yang dimana kita udah kerjasamakan, kita koordinasikan dan kita negosiasikan buat mereka. Karena tadinya kan warung tuh kalau mau belanja ya dia kan mungkin ke pasar gitu ya. Mungkin harganya udah semi retail ya, close to retail. Karena dia belanja untuk satu warung. Nah, tapi Bukalapak mungkin bisa negosiasikan untuk berjuta-juta warung kan. So we work together sama principal, distributor dan sebagainya. Dan kita buat distribution centers, partner sama wholesaler di daerah-daerah dan dia bisa antarkan ke situ. Jadi dia bisa pesan. Dan harganya juga lebih murah lebih baik, ya. Ini sangat men-solve sih karena seringkali kalau saya pergi ke daerah-daerah justru kadang-kadang harga barang di sana tuh lebih mahal daripada di kota besar. Padahal pendapatan mereka di sana kan jauh lebih kecil. Jadi agak ironi sebenarnya harga sabun di sana seringkali lebih mahal daripada yang di kota. Karena memang kan distribusinya sendiri tapi ya dan tier-tiernya sendiri kan biasanya tiap tier itu pasti ada ada margin di dalamnya. Jadi kalau kita bisa ibaratnya dengan data yang kita punya dengan sistem ini kan kita bisa lebih atur lah ya supply chain-nya sehingga inefisiensinya itu bisa lebih sedikit, harganya lebih baik, margin buat warungnya juga lebih baik ya. Dan ini dalam pandemi terus terang jadi populer karena warung-warung itu nyaman kan. Saya juga saya mau dagang di rumah, nggak usah keluar lagi ke pasar gitu. Dan memang dengan pandemi ini online tentunya berkembang, tapi sebenarnya ada barang-barang yang memang nggak cocok dibeli online sebenarnya kan. Mungkin yang barang-barang rumahan ya, itu kan mungkin berat, jadi harus diantar dengan sistem distribusi FMCG. Nah, ya kita lihat juga sih sebenarnya orang mungkin tadinya mau belanja di mall atau di supermarket, ya sekarang dia belanjanya di toko neighborhood. Karena dia pengen in and out kan. Nah ini yang kita lihat. Jadi growth kita satu dari e-commerce, yang kedua juga dari Mitra Bukalapak ini juga tumbuh. Dan yang dengan pertumbuhan ini kita juga lihat bahwa warung-warung ini di Mitra Bukalapak itu bisa juga jadi macam-macam gitu ya. Misalnya di aplikasi itu bisa jadi agen remittance atau kirim uang. Kebetulan kita kerjasama dengan salah satu bank besar ya, Bank Mandiri, partner kita. Dia dengan skema agen laku pandai sekarang Mitra Bukalapak bisa jadi agen kirim uang misalnya. Terus di aplikasi itu juga terkonek dengan aplikasi Bukalapak yang online e-commerce. Jadi si warung-warung ini bisa jadi reseller or dropshipper untuk merchant-merchant pelapak-pelapak online. Jadi warung yang tadinya mungkin jualan tokonya misalnya nggak begitu besar, mungkin SKU-nya tadinya cuman fisik 200-300 biji, sekarang sudah jadi punya banyak digital. Ya, betul. Tentunya yang
fisik ini FMCG-nya ini bisa lebih baik, tapi di belakangnya ada jutaan barang yang bisa dia jual juga ke tetangga-tetangganya yang mungkin belum terkoneksi ke e-commerce. Betul. Nah ini yang membuat kita juga senang banget sih, karena kita jadi tahu juga kayak masih banyak sekali sebenarnya orang Indonesia yang yang memang belum nyaman untuk bertransaksi online. Iya. Jadi daripada menunggu mereka yang beradaptasi dengan kita, ya kita yang turun ke sana. Betul. Dan menyesuaikan dengan caranya mereka. Karena kan semua butuh proses ya. Maksudnya sometimes kalau di daerah-daerah seperti itu ya mereka masih familiarity masih tetap important. Jadi dengan siapa dia bertransaksi, kalau dia percaya sama ini teman warung saya kok dia tahu, jadi dia pasti ada trustnya di situ daripada langsung beli online yang nggak tahu juga siapa kan. Exactly. Jadi ya saya percaya orang itu akan belanja di tempat yang dia percaya dan dia percaya dan dia suka, ya kan. Jadi itu dua hal. Mungkin harga penting, tapi kalau nggak percaya nggak suka mungkin orang juga nggak mau belanja di situ ya. Benar-benar. Dan kalau di online itu sebenarnya kan ada dua hal yang harus terjadi. Iya. Dia harus digitally savvy, nyaman menggunakan mesinnya itu ya atau gadget, dan dia harus punya digital currency. Atau harus punya rekening bank misalnya. Jadi kalau salah satu dari dua ini nggak ada, akan ada barrier gitu. Yeah. Jadi ya makanya tadi 70% di 5 kota besar itu statistik yang make sense gitu kan. Karena memang orang-orang di kota besar yang lebih savvy dan mungkin udah punya rekening bank gitu ya, ataupun udah ada financially included or digitally included. Kalau kita nunggu ya lama gitu, dan regardless mau dikasih promo kayak voucher, diskon segala macam, mungkin kita malah mengsubsidi orang-orang yang sama gitu kan. Sementara kalau kita mau memperluas, kita punya impact ya, then we have to come to them. Betul. With the infrastruktur yang mereka sangat nyaman. Makanya kita bikin kita maju ke warung ke mitra ya. Ke mitra Bukalapak ini, dimana kita udah tahu nih misalnya warung Bang Mamat gitu. Dia udah tahu nih warung Bang Mamat tuh dari dulu udah di sini, kalau dagang di sini udah percaya, ya udah dia belanja di situ. Betul. Jadi bukan lagi e-commerce tapi sekarang menjadi all commerce. That's what we said. Yeah. Benar kan? Iya. Dan kalau tadi berbicara tentang impact, saya jadi ingat kan ada 2 janji masa muda yang harus dipenuhi. Yang pertama yang surat yang dibuat karena waktu itu sudah sebagai ungkapan terima kasih ya kalau dibutuhkan, dan itu sudah terselesaikan. Yang kedua adalah yang dituliskan di essay. What matters for you the most, apa yang mau dilakukan untuk bisa berdampak besar, bekerja di sebuah perusahaan, menjadi leader dari sebuah perusahaan yang akhirnya bisa berdampak besar. Yes, nah itu makanya yang saya bilang juga jodoh gitu ya di Bukalapak. Jadi terus terang waktu saya tulis essay itu mindset saya quite simple ya. Bayangan saya mungkin nanti suatu ketika saya akan kerja di government atau kerja di state owned enterprise gitu ya, bayangan saya, dan itu yang beberapa senior saya lakukan gitu kan. Di BCG juga ada beberapa yang pindah ke public sector or state owned gitu kan. Nah terus terang somehow saya belum jodoh nih selama ini, tapi begitu waktu Bukalapak came to me, ya itu juga saya jadi ingat, mungkin ini salah satu cara saya juga ya untuk memenuhi janji saya gitu. Karena saya tahu banget Bukalapak itu dari awal niatnya gimana caranya memberdayakan UMKM lewat teknologi gitu. Bagaimana caranya bikin orang UMKM ini naik kelas. Bagaimana caranya kita bisa melayani underserved society, underserved community. Men-serve the underserved. Serving the underserved. Serving the underserved. Oke. Jadi ya dengan apa ya paling mungkin paling high impact itu kan kalau kita lihat untuk membuat suatu society prosperous itu kan adalah membuka akses commerce ke mereka gitu ya. Jadi kalau kita lihat all the center of commerce di dunia kan maju ya karena dia punya akses terhadap commerce itu, dan akses itu unfortunately memang nggak masih banyak yang belum bisa menikmati yang sama gitu kan. Nah ini yang kita coba bangun lah di Bukalapak. Oke. Masih banyak hal yang dilakukan seperti yang kayak Pak Rahmat bilang ya. Sebenarnya kalau kita turun ke bawah, karena memang DNA-nya Bukalapak tuh is a very local. You understand the market yang memang yang tadi Indonesia itu kan bukan hanya 5 kota besar yang kalau pada umumnya mungkin men-serve 70%
resultnya dari situ, tapi justru ya how you can actually serve the underserved yang ada di bawah justru kan. Apa sih tantangan terbesar untuk ke sana? Ya jadi kalau kita lihat sebenarnya mungkin kita sih ya dalam perjalanan Bukalapak ini salah satu hal yang menjadi challenge itu adalah menceritakan cerita ini gitu. Okay. Karena kalau kita cerita teknologi kadang-kadang ada temptation gitu ya untuk you have to be very big, you have to dominate the market and raise a lot of money gitu kan. Ada kayak patternnya kan. Sementara kalau kita ngelihat ya of course kita mau gede, of course kita juga mau punya bisnis yang sustainable gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga the way we see it is that kita pengen makin banyak kita melayani customer kita, and if we can ensure that they do well, then we automatically will do well. Karena ibaratnya kesuksesan kita itu bergantung dengan kesejahteraan mereka gitu ya. Yeah. Ya itu kadang-kadang yang mungkin slightly different ya dengan kadang-kadang ada yang bilang ya basically you have to win the end user. Ya kan. So get the end user. Kalau kita di Bukalapak bayangan kita adalah if we get this merchants, we get these merchants and we make them do well, kita bisa kasih mereka tools, cara dan sebagainya, hubungan kita akan lebih sticky. Hubungan kita lebih baik dan yang kita jadi punya banyak teman untuk sama-sama cari end user nih. Iya. Ya, dan hubungannya akan lebih lebih sustainable gitu. Iya. Dibanding kayak ini platform through very aggressive misalnya cara-cara yang lain ya mungkin dia jadi user kita untuk sementara tapi habis itu dia mungkin loyalitasnya belum tentu gitu kan kalau misalnya nanti ada lagi yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah kita touch with the people that they love and trust gitu ya, and we help these guys, ya mungkin hubungannya akan lebih baik gitu. Itu yang kita coba lakukan di Bukalapak. Nah, tapi all that konsep untuk menjelaskan ini somehow memang harus butuh ya mungkin seperti kayak waktu kita sekolah ya harus berkali-kali berulang-ulang sehingga orang bisa mengerti dan paham gitu. Jadi dari telinga diproses turun ke hati. Karena bisnis is not just about transactions kan, tapi kan ada ya macam-macam lah, ada relationship, ada trust dan seterusnya. Oke. Kalau dilihat dari growth-nya kan 2020, sekarang 2021 dan kalau kita melihat dengan contohnya unicorn lain yang ada di Indonesia, if you want to go bigger, berdampak lebih besar, reach out kan lebih besar, salah satu caranya nih sebenarnya bukan hanya raise fund tapi by going public. IPO termasuk salah satunya. Apakah itu juga salah satu yang akan dilakukan oleh Bukalapak? Jadi kalau kita ngelihatnya sih ya, Bukalapak itu akan selalu mencari cara supaya kita bisa tumbuh, berkembang, ya, melayani customer kita dengan baik. Dan tentunya ya butuh modal, butuh support dan sebagainya juga dengan baik. Ya kita sih open minded kalau untuk hal-hal seperti itu mungkin nanti kita minta support aja dan doa aja semoga kita dikasih yang terbaik buat Bukalapak. Amin pasti selalu ada waktunya ya pasti. Yang paling penting sekarang ya fokus ke mitra yang tadi mengubah bukan hanya e-commerce tapi menjadi all commerce, dan yang paling penting ya sekarang make sure bahwa mitra-mitra ini benar-benar bisa merasakan manfaatnya dan at least mereka juga bisa bergerak. Karena kalau nggak ada yang menggerakkan mereka ya ini juga akan menghancurkan semua ekosistem yang ada di Indonesia kan. Ya ini ya tadi kita perlu support gitu kan. Jadi tadi keberpihakan mungkin warung-warung ini mungkin salah satu yang paling agak ketinggalan ya selama beberapa tahun terakhir ya. Kalau kita cerita e-commerce, online marketplace kan udah lama ya 11-12 tahun dilayanin. Mungkin dari retailing juga cukup banyak ya, a lot of infrastructure effort udah dibuat di situ, food delivery juga sekarang maju gitu kan. Ya mungkin warung ini bisa dibilang just recently kita aja di Bukalapak mungkin sebagai salah satu pioneer itu mulainya 2016-2017 dibanding e-commerce kita kan yang mulai dari 2010 ya. Jadi
PR kita masih panjang, Yeah. masih banyak banget, dan kita masih ngelihat ini sebagai satu hal yang runway-nya gitu ya, atau headroom-nya masih tinggi banget karena so many things Yeah. yang bisa kita bantu sediakan. Dan begitu kita ngomong warung, kita cerita adalah sebenarnya infrastructure in a community kan. Dan begitu kita basically upgrade this infrastructure, orang-orang yang di sekitarnya juga akan secara nggak langsung akan menikmati. Betul. Bisa dapat akses tuh. Semuanya juga naik kelas. Ya, ya bisa kan? akses ke commerce, Betul. dapat nyari barang juga lebih mudah, service juga lebih gampang dan sebagainya. Jadi ya, this is actually very interesting time for us. Betul, Ya. betul. Maksudnya ya, dan pandemi ini memang sementara, tapi perubahan yang kita lakukan di saat-saat pandemi itu efeknya selamanya gitu. Bisa It can be a panjang, game betul. changer dan panjang. Oke, terakhir yang ingin saya tanyakan, karena saya yakin situasi sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk semua orang, buat UMKM, buat warung, buat pengusaha, buat pemimpin perusahaan. Seringkali pasti ada beban berat gitu yang harus ada di pundak masing-masing, ya kan? I'm sure you definitely experience that juga. Tapi how do you keep motivated, dan bagaimana caranya kalau lagi stres? Pernah stres nggak sih? Kalau lagi stres, gimana caranya untuk tetap bisa optimis, bangkit lagi, coba lagi? Iya ya. Jadi ada beberapa hal ya mungkin bisa dilakukan kalau saya. Yang pertama, satu hal mungkin yang intrinsik ya di diri sendiri, ya tentunya kita harus coba balance. Karena kan stresor itu bisa juga karena mungkin kurang tidur, makannya juga nggak benar, atau kurang olahraga dan sebagainya. So itu yang harus kita maintain, make sure that kita keep healthy. Tapi kalau saya ya biasanya lagi suntuk gitu kan, saya melakukan wisata hati di kantor itu. Wisata hati saya adalah saya biasanya ngobrol sama our customer, sama mitra-mitra, sama pelapak ya. Dan seneng aja ya, walaupun sometimes mereka komplain gitu, atau mereka butuh ini butuh itu. Tapi buat saya kalau mereka ngomong berarti kan mereka peduli terhadap kita. That when they say something means that we are relevant for them and they want us to be better kan, lebih baik. Kadang-kadang juga ada yang cerita-cerita bahwa dia punya hidup bisa berubah dengan adanya produk kita gitu kan. Dan itu buat saya sangat, oh this is why I'm working gitu kan, so hard, atau saya menghandle all this stress tapi karena itu gitu. Ini kemarin ada contoh aja, saya hari Jumat lalu itu ke Solo, ada undangan dari kementerian urusan kartu prakerja gitu kan. Kebetulan ada satu agenda jadi nggak jadi gitu, karena COVID. Saya bilang oke, ini ada satu pelapak kita, mitra kita yang kita sempat ngobrol offline. Saya main dong ke ininya, berkunjung, saya main ke warungnya. Gitu. Ya saya akhirnya end up ngobrol sama beliau 1,5 jam. Dia cerita kisahnya, ini kisahnya sangat mengharukan lah ya. Jadi dia awalnya pengusaha warung, membangun, udah lumayan lengkap, tiba-tiba warungnya kebakaran, habis. Terus dalam masa itu dia bingung mau ngapain, dia didatangin sama salah satu sales mitra Bukalapak kita. Dan dia mulai dengan modal berapa, dia bilang 200.000 gitu ya, jualan pulsa listrik segala macam. Dan sekarang dia udah balik lagi gitu kan, bangkit, dan sekarang udah jadi apa ya, kayak informal leader lah di pasar itu. Dia ketua RT, ibu ketua RT juga di daerahnya dan sebagainya. Jadi dengar ceritanya itu kayak ya, ini something, this is why we build all this juga. Dan ya itu sih ini saya biasanya untuk biar lebih termotivasi lagi gitu. Iya. Dan berarti memang selalu ada kesempatan untuk mereka yang nggak pernah menyerah dan selalu cari jalan kan. Buktinya asalkan kadang kita nggak tahu bahwa kesempatan itu ada di mana-mana. Kesempatan itu terbuka. Cuma kadang-kadang pikiran kita aja yang nggak terbuka untuk menerima kesempatan itu. Absolutely. Dan kita di sini ada untuk itu. Jadi saya kemarin lihat nih ada anak-anak bikin video ya. Video buat mitra Bukalapak, dan ada quote-nya yang saya kalau dengar itu jadi oh ini bener bagus banget nih. Ceritanya ada orang, dia bilang ke anak kecil gitu, kamu itu punya kita gitu. Maksudnya you have us. Ya, you have Bukalapak nih. Ya, Bukalapak pengen jadi
tempat ya tadi, kalau misalnya mau dagang nggak usah mikir lagi kayak oke, nanti nyari barang di mana, mau dagang apa gitu. You can, as long as you have access to sinyal. Kalau HP boleh pinjem. Oke. Asal ada sinyal, then you can start business. Iya. Ya, mau online atau mau jadi mitra, it's up to you gitu kan. Oke. Mau jadi agen kirim uang, mau apa. Dan of course kita nggak bisa mendikte orang itu mau usaha apa, karena manusia itu kan sangat dinamis, sangat kreatif. Dia tahu di daerah situ yang cocok apa. Tapi what we can do is we can help them improve lewat teknologi yang kita buat. Dia can be more dan bisa lebih baik lagi, lebih cepat lagi, lebih bisa dapat bisnis yang lebih besar lagi dan sebagainya. Dan ini kita ya mitra Bukalapak itu salah, dan of course on Pelapak juga banyak banget kisah-kisah seperti itu ya. Ya kayak kita sempat sampel-sampel juga, Pelapak banyak yang profitnya tiba-tiba naik jadi 3 kali gitu kan. Wow. Jadi like ini jadi it's becoming very real gitu ya. Bukan hanya kita bikin-bikin gitu kan. Iya. Ini ya ini our our cross gitu to bear ya. Basically ini something yang buat kita privilege buat Bukalapak untuk berada di posisi ini, membantu menyediakan teknologi supaya UMKM tadi bisa lebih baik lagi, bisa naik kelas. To serve the underserved. Melayani orang-orang yang selama ini kurang dilayani. Oke. That's very nice. Thank you sekali lagi sudah berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi ide, berbagi harapan. Wow, banyak banget sebenarnya. Yang saya sendiri pun juga belajar banyak, dan saya percaya bahwa ya di hidup ini gak ada yang kebetulan sih. Apapun juga yang kita lakukan, ya asalkan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya itu pasti akan membawa kita ke suatu tempat yang lebih baik lagi, dan yang kita lakukan itu juga pasti akan berdampak dan meninggalkan jejak. Ya, itulah yang sudah dilakukan oleh seorang Mamat katanya ya, yang sebenarnya Pak Rahmat yang sekarang sudah menjadi CEO dari Bukalapak. Thank you, it's a pleasure. Sama-sama. Thank you sekali lagi buat Pak Rahmat Kaimudin yang sudah berbagi. Setiap orang pasti punya cerita, dan setiap cerita membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Pak Rahmat hari ini bisa membawa pelajaran berharga buat Anda semua. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.